Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sekilas Info kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi teraktual dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Jenny Oktaveni, inilah Sekilas Info selengkapnya. Sebagai awal dari pemungutan pajak bumi dan bangunan tahun 2022, pemerintah Kota Jambi menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan atau SPPT PBB. Pasalnya hingga saat ini terdapat tunggakan pajak bumi dan bangunan sebesar 31 miliar. Total ada kurang lebih 162.000 SPPT PBB yang diserahkan serentak. Pihak BPPRD bersama dengan camat dan lurah juga sudah melakukan pemutakhiran data PBB. Kemungkinan pemerintah juga akan membuat kebijakan pemutihan terhadap penunggak-penunggak pajak untuk beberapa tahun. SPPT PBB diserahkan secara serentak, tidak lagi membagikan satu-satu, tapi sekaligus secara serentak supaya pihak kecamatan langsung menyerahkan kepada lurah dan selanjutnya diteruskan kepada masyarakat. Salah satu penyebab penunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang cara pembayaran pajak bumi dan bangunan yang mengakibatkan masyarakat menunggak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Lalu, bagaimana tanggapan para masyarakat pasca dilayangkannya SPPT PBB? Oleh karena itu, kita akan terhubung dengan reporter kami. Langsung saja kita sambungkan kepada rekan saya Heni yang ada di daerah Mendalo. Iya, silakan Heni dengan laporannya. Baik, terima kasih Jenny. Kembali bersama saya Heni Purba dalam live report Sekilas Info. Saat ini saya sudah berada di kawasan Mendalo Jambi untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat mengenai surat pemberitahuan pajak terutang yang telah dilayangkan oleh pemerintah. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Wahyu, Mbak. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak saat ini apa, Pak? Pekerjaan saya petani, Mbak. Nah, Bapak, pemerintah telah melayangkan surat pemberitahuan pajak terutang PBB. Apakah Bapak merupakan salah satu penerima surat tersebut, Pak? Iya, Mbak, benar sekali. Kalau boleh tahu, Bapak sudah melakukan penunggakan berapa lama, Pak? Saya menunggak sekitar 5-6 tahun, Mbak. Berarti kira-kira sekitar 5-6 tahun, Pak. Penyebab dari penunggakan Bapak itu sendiri apa, Pak? Saya tidak tahu bagaimana tata cara untuk membayar pajaknya, Mbak. Apakah sudah ada sosialisasi sebelumnya dari pemerintah dan harapan Bapak ke depannya tentang tata cara pembayaran pajak itu bagaimana, Pak? Yang saya tahu sih, Mbak, belum ada sih, Mbak, pemerintah mensosialisasikan tata cara membayar pajaknya, Mbak. Saya harap pemerintah akan melaksanakan sosialisasi agar masyarakat seperti kami bisa tahu bagaimana cara membayar pajaknya. Baik, terima kasih Bapak Wahyu atas waktunya telah bersedia kami wawancarai. Sama-sama. Baiklah, dari wawancara saya bersama Bapak Wahyu tadi, saya mendapatkan informasi bahwa salah satu penyebab penunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai tata cara pembayaran pajak itu sendiri, yang mengakibatkan penunggakan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Mendalo Jambi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih Heni atas laporannya. Baik pemirsa, dari informasi tadi kita ketahui bahwa penyebab masyarakat menunggak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pemerintah telah meluncurkan ESPTPD atau Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. ESPTPD ini merupakan sistem aplikasi yang dibangun berbasis web dan dikembangkan sebagai sarana wajib pajak melaporkan pajak daerah secara online dan dapat diakses di mana saja. Menghindarkan wajib pajak datang ke kantor bertemu oknum
sehingga terhindar dari oknum yang memanipulasi pajak dan lain sebagainya. Berikut kami liputkan tata cara pembayaran pajak bumi dan daerah melalui ESPTPD. Guna mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, agar wajib pajak tidak perlu lagi datang ke BPPRD Kota Jambi hanya untuk mendapatkan salinan SPPT PBB. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menciptakan inovasi berupa aplikasi iSPPT agar wajib pajak dapat mencetak sendiri salinan SPPT PBB secara mandiri. Wajib pajak cukup mengakses di isPPT.jambikota.go.id atau dapat juga didownload melalui Play Store dengan mengetik iSPPT Kota Jambi. Setelah masuk ke aplikasi, wajib pajak dapat langsung mengklik menu iSPPT, kemudian mengisi dengan benar dan sesuai form yang tersedia. Dimulai dari menginput nomor objek pajak hingga ke proses lanjutkan. Jika data yang diisi telah benar dan sesuai, maka akan muncul tombol download dan salinan SPPT PBB dapat wajib pajak cetak secara mandiri. Pada layanan info tagihan PBB, di menu informasi SPPT PBB juga mengalami perubahan, di mana untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data, maka wajib pajak harus mengisi nomor objek pajak dan nama yang sesuai dengan SPPT PBB. Jika nomor objek pajak dan nama tidak sesuai, maka data yang tampil hanya berupa informasi tunggakan pajak tanpa nama dan alamat wajib pajak. Pemirsa, berita tadi merupakan penutup kita pada hari ini. Saya Jenny Oktaveni mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Sekilas Info dan sampai jumpa.